kita ujian yang pelik, sakit yang berkepanjangan, ekonomi yang sulit, maka disitulah kita bermunajat kepada Allah supaya hati kita diberikan hati yang damai. Hari ini kita dikumpulkan tentu bukan untuk sesama mencramai, tidak. Sesungguhnya pangkat kita di muka bumi Allah ini samawat. Pangkat manusia di hadapan Allah tinggi menikah adalah orang yang salah. Kenapa orang yang salah? Karena kita ada di alam dunia. Sebab Nabi Adam ini karena berbuat kesalahan, maka dari surga diturunkan ke bumi. Maka jangan bimbang, jangan ragu, rojo sama, rojo pangling. Karena dunia ini alam berdosa payah, Bu. Tidak ada dunia ini satu urusan dunia ini yang membahagiakan, satu peristiwa dunia yang bahagia berturut, tidak ada. Ya, kalau kita punya masa baru, bahagianya ya 1.000, 2.000, atau barangkali sebulan masih bahagia. Diberikan anak bahagia waktu kecil, bayi usia sekian bulan, 2 tahun, 3 tahun, masih bahagia. Dikasih nangis, nangisnya lucu. Dikasih ketawa apalagi. Ilernya juga pewangi kalau bayi. Coba ntar gede dikit, disuruh ngalor, malah ngidur. Ada yang begitu anak kita, Bu. Disuruh bayar SPP, nggak taunya dibelikan yang lain. Ada yang begitu. Disuruh ngaji, pesantren malah pulang. Nah inilah, makanya tidak ada satu kebahagiaan yang kekal dan abadi. Maka mari kita semua yang masih diberikan padang rembulane, masih hayat di kandung badan, mari kita melalui satu media pengajian ini diajak wabil khusus syariatnya oleh Pak Haji Turisno beserta ibu dan keluarga, mengajak kita hakikatnya adalah Allah sayang sama kita. 1 bulan sekali ngumpulin kita itu untuk apa? Supaya kita ending takut kalau kita ini enggak menyatu dengan Allah. Sebab orang yang berbahagia adalah orang yang hatinya ada Allah di dalam jiwa. Maka orang yang paling sengsara adalah manusia yang hatinya tak pernah mengenal Allah. Yang dipikirin bagaimana bisa makan, bagaimana bisa sekolah. Nah ini, kadang-kala orang ini disekolahin, anak kita disekolahin, yang di drill, yang disuruh ini di push otaknya ini suruh pinter, tetapi hatinya tidak dikenalkan kepada Allah. Kemarin di Bandung ada, ini kisah nyata. Begitu anaknya sekolah, kuliah, nuntut kepada orang tuanya minta sesuatu, ditendang patah tulang rusuknya. Subhanallah, ini akhir zaman. Sebab akhir zaman ini Allah sudah menurunkan berbagai macam cobaan. Kami sering menyampaikan ini akhir zaman, Bu. Hayo kita kembali faghfiru illallah. Di mana manusia ini umumnya hanya pamer. Pamer harta benda, pamer pangkat jabatan, mau makan diposting dulu, update status padahal nggak ngasih. Oh aku lagi plesir jalan-jalan, koncone ngerti, di foto dulu, cekrek.
Ada yang begitu. Ada yang pengajian pamer. Akhirnya pahalanya pengajian hangus terbakar karena pamer tadi. Maka mari dengan momentum Isra wal Mi'raj ini Rasulullah diperjalankan sampaikan Sidratul Muntaha. Apa Sidratul Muntaha? Adalah Sidroning janji. Apa Sidratul Muntaha? Sidratul itu kesadaran. Muntaha ini adalah pangkat tertinggi, kesadaran tertinggi. Jadi manusia yang beragama Islam, kita yang berkumpul malam hari ini, mari kita sadar sesadar-sadar. Mulang ke asal, mulih ke jati, kita berasal dari Allah. Lalu kita punya tugas di alam dunia ini. Kemudian setelah kita tugas, setelah kita tugas ini, jangan merasa kehidupan ini miliknya kita. Sekali lagi, pangkat dan jabatan kita yang berkumpul malam hari ini adalah pangkatnya orang-orang yang salah. Sebab kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Siapa yang paling bertakwa? Bukan yang paling banyak sholatnya, bukan. Siapa yang paling bertakwa? Bukan yang paling banyak zikirnya, tidak. Yang paling bertakwa adalah orang yang paling bertanggung jawab sesuai dengan posisinya masing-masing. Tetapi dalam tanggung jawab itu, ajaklah Allah bertauhid, menyatu di dalam jiwa kita. Bisa diterima, Bu? Insyaallah. Jadi intinya kalau Allah nggak hadir dalam batin kita, kita ini koyo dene infusil hayawan. Sebab yang membedakan kita dengan hewan adalah hatinya kita. Maka di Quran ada surat Al-Baqarah, sapi betina. Padahal di situ nggak ada tulisan sapinya, nggak ada cerita tentang sapi, nggak ada. Alif Lam Mim. Katanya hanya Allah yang tahu, kan begitu artinya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Maka kitab ini menjadi dalil. Orang Jawa menjadi dalan. Muttaqin adalah untuk mencapai predikat takwa. Apa predikat takwa? Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya adanya ghaib. Allah itu ghaib. Jodoh, mati, rezeki, katanya ghaib. Kita percaya, Bu? Percaya. Percaya tanpa melaksanakan berarti bohong. Cinta tanpa persembahan, tanpa perwujudan, tanpa perjuangan berarti cintanya bohong. Sudah lama kita membohongi Allah. Katanya Ar-Rahmanir Rahim. Giliran Allah ngasih rezeki, medit sama orang lain. Ini ada gangguan. Dan ingat lagi, di agama tertentu itu wujudnya berbakti adalah wujud kasih yang nyata. Ada per-10. Nah, kalau kita ini orang sholat, orang masuk Islam tetapi nggak ada karyanya, sama dengan pohon, sama dengan tanaman tapi nggak ada buahnya, cuma seki jagatnya. Jadi ngeres-ngeresin tong gitu, kayak sampahnya, daun-daunnya. Mari kita buahnya sholat, buahnya ngaji adalah amal sholat. Tentunya itulah yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, Bapak Haji Turisno beserta kita semua yang hadir
malam hari ini mengajak diri secara keseluruhan adalah kita semua, sebab muslimin wal muslimat adalah bersaudara. Mari kita ingat kepada Allah, mari kita menyatu dengan Allah, sebab kalau kita selama hidup tidak mengenal Allah, mati mah apalagi akan kenal. Gimana hidup aja nggak dengar, hidup aja nggak tahu, nggak mengenal Tuhan, bagaimana kalau mati? Maka kemarin ada yang meninggal, ditalkin sama Pak Lebehnya, man robuka, betul seperti itu. Bulan bin bulan, mengkone ono malaikat loro, takon karo kowe jawab man robuka, sopo robmu Tuhan. Jadi lucu kan? Orang udah mati diajarin, telinganya udah budak, orang masih hidup aja nggak dengar, apalagi sudah mati. Inilah maka satu tatanan syariat ini adalah satu kiasan, satu keseluruhan supaya dikupas apa maksud. Yang meninggalnya sudah dikubur, Pak Lebehnya duduk, kitanya kan suruh berdiri. Jadi yang ditagih itu siapa? Ya kita yang masih hidup. Maka di mana alam kubur ini, sama-sama kita belajar. Alam kubur ini adalah di hati kita, yang terkubur dengan kesombongan, yang terkubur dengan keangkuhan, nggak merasa. Maka kalau berdasarkan ilmu yang sufi ini, orang hidup ini kalau hatinya nggak mengenal Allah, sama dengan orang tertidur, sama dengan orang mati. Kiranya orang mati, Bu. Kecuali wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholih wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi kalau belajar zikir itu belajar mengenal Tuhan, belajar mencari jalan pulang. Sebab kalau nggak mencari jalan pulang, yakin tersesat, kita akan pulang kemana? Maka jangan Isra Mi'raj ini hanya peristiwanya saja yang dipelajari, tetapi intisari dari perjalanan ini adalah Allah memberikan kenang-kenangan sholat supaya kita ayem, supaya kita tentrem, supaya kita damai. Sebab orang yang sholat hasilnya aqimis sholat wa yu'tuz zakat. Sholatnya sih bebas, tadi ada yang pakai celana jeans boleh. Tanya Pak Turisno di Istanbul sana di Blue Mosque atau di Masjid Al Ahmed, itu yang sholatnya pakai jas semua di sana, nggak ada yang pakai sarung. Orang Eropa Timur gagah-gagah di sana. Tapi ya boleh-boleh saja. Jalan yang ribet ini kan kita. Sholat katanya harus begini, ya biarin aja. Jadi levelnya kita harus naik level. Islam ini harus cerdas. Maka bagaimana kita cerdas? Hatinya berzikir kepada Allah sehingga akan mengikuti jejak baginda Rasul. Kalau mengikuti jejak baginda Rasul, yakin akan dihadirkan 4 sifat menyerupai koyotenya baginda Rasul. Yang pertama adalah as-sidq, sifat benar. Kenapa benar? Selalu merasa disaksikan Tuhan. Hati kita belajar minallah, tubuh kita bergerak sesuai dengan tugasnya tubuh. Ada yang bekerja, ada yang bertani, ada yang berdagang. Ini adalah tugasnya tubuh. Maka dimensi hati ini harus selalu bersama Allah. Wajilat qulubuhum tadi, hati ini miliknya Allah. Ya Latif ya Razak ya Salam ya Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Subhanallah, Maha Suci Allah. Engkau suci, aku kotor. Kita zikir wirid habis sholat, baca Subhanallah kayak ngomelin Tuhan. Subhanallah, Subhanallah. Dan ngapain? Harus ada rukunnya. Kalau mengatakan Subhanallah, hati berikrar, hanya Allah yang Maha Suci. Aku ini kotor. Oh, kemarin aku lihat dompetnya suami ngambil uang 100.000. Ada yang begitu. Nah, ini biasanya yang merasa ini senyum-senyum, Bu. Aku ini ternyata banyak salah dan hilang. Subhanallah, Maha Suci Allah.
kemarin aku di kantor ngambil sesuatu yang bukan haknya. Nah, iya, makanya mari sama-sama kita memandang batin kita. Orang yang berzikir adalah mencari kesalahan kekhilafan dalam batin kita, bukan nyalain orang lain. Malam hari ini kita diajak kembali untuk menyatu dengan Allah, untuk melalui media zikir. Nanti di program sama Pak Haji Turisno, oh bulan ini zikirnya misalnya ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Fatah, ya Fatah ya Rozak, ya Allah ya Salam misalnya. Jadi ini satu oleh-oleh, satu perwakilan yang melekat di dalam hati kita adalah ruhnya. Maka makanan ruh ini hanya zikrullah. Jadi banyak orang nggak kurang makan, nggak kurang minum, tetapi kadang-kala rumah tangganya kok bertengkar terus. Kenapa? Ada apa ini sebenarnya? Karena hatinya tidak bersatu dengan Allah. Hadirin yang dibahagiakan Allah, tentunya semakin malam semakin ngantuk. Jadi ngaji ini kalau lama-lama itu bukan malah bagus, malah ngantuk, teklan, tegluk kayak tukang getuk. Mari kita kembali memandang batin kita, bola mata terpejam, ngawuruhi awalan mu'minuna ma'rifatun. Sesungguhnya awal kita beriman, dimensi yang paling dasar adalah mengenal Allah. Jangan kita nggak kenal kok minta-minta. Kita nggak kenal sama Allah minta rezeki, kenal aja enggak, siapa elu, gitu kata orang Jakarta. Maka pelajaran tauhid ini adalah satu pelajaran yang sangat mendasar. Kalau berdasarkan kalimat yang tadi, awalan mu'minuna ma'rifatun. Awal kita beriman kepada Allah adalah ma'rifat, mengenal Allah. Ma'rifat itu bukan bisa tahu di balik tembok, bukan, adalah mengenal diri kita. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sapa wonge ingkang kenal dirinya, yakin bahkan kenal karo Gustine. Maka sholat, zikir atau rukun Islam yang tadi ini satu media untuk mengenal Tuhan. Pekerjaan, pertanian, perdagangan ini juga satu media untuk menghantarkan kehidupan kita, ruh suci kita di dalam wasjud waqtarib, mengenal, menyatu dengan Allah. Hadirin yang dibahagiakan Allah, mari kita sejenak bermunajat kepada Allah. Kalau kami mengatakan Allahumma ansurna fahat ridwanu alaih, Bapak Ibu memohon kepada Allah apa yang menjadi hajatnya, sebab Allah sifatnya as-samad. Allah adalah tempat kembali, Allah adalah tempat memohon. Mari kita sama-sama memandang batin, mendoakan keluarga kita, putra putri keturunan kita, juga kedua orang tua kita yang masih sehat diberikan taufik hidayah. Tentunya bagi kedua orang tua kita yang sudah berpulang supaya dihadirkan ampunan, diberikan kasih sayang, dihadirkan di tempat yang terpuji bersama Allah, yakni tempatnya orang-orang yang diampuni dan diridhoi. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha bi hidayatil haqq bi barakati bisawa'at wal hidayah wal karamah liridhai al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sumala Ruhul Qudus, Ruh suci kita bersama, sebut nama kita, pandangan batin kita kepada Ruh suci kita agar dimudahkan dalam beribadah,
Dan tentunya untuk kedua orang tua kita, sebut nama kedua orang tua kita mohon bermunajat kepada Allah agar diberikan keberkahan dalam rumah tangga kita, juga untuk istri kita, suami kita, dan juga putra-putri keturunan kita dijadikan putra-putri yang soleh dan solehah, dicukupkan bekalnya lahir dan batin, bihidayatul haq, bi barakati, bisafaati wal hidayah wal karamah, liridho ila al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita doakan Sohibul Bait Bapak Haji Turisno beserta Ibu. Semoga beliau senantiasa ditambahkan kesabarannya, wabil khusus tentunya di dalam menegakkan Islam dinul haq. Dan tentunya kita semua yang mendoakan semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan ampunan, diberikan kecukupan, dibahagiakan oleh Allah awal akhir fiddin wal ukhrawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah subhanallah. 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 Wal awwal wal akhir, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ighfirli ya Allah. Allahumma antal malikul hayyul qayyumul haqqul mubin. Allahumma antal malikul hayyul qayyumul haqqul yakin. Ighfirli dhunubi ya Allah. Ighfirli dhunubi ya Allah. Subhanaka ya la ilaha illa antal amanul aman. Ajirna kholisna, ajirna minan nar ya Allah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma antal malikul hayyul qayyumul haqqul yakin. Allahumma antal malikul hayyul qayyumul haqqul mubin. Ya Allah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Arhamar Rahimin birahmatika ya Ghafurur Rahim. Subhanallah ya Fatah, Subhanallah ya Razak, Subhanallah ya Fatah, Subhanallah ya Razak, Subhanallah ya Fatah, Subhanallah